Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ainal. Pada kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Ma'un, pelajaran agama Islam. Yang sebelumnya kita telah membahas surat At-Tin. Nah, sebelum masuk pembelajaran surat Al-Ma'un, Mr. mau ingat-ingat dulu coba. Ya, mau ngetes dulu, mau bertanya dulu kepada kakak-kakak SD Islam Cikacendikia. Kemarin kita belajar surat At-Tin. Tahu nggak apa arti At-Tin itu? Ya, surat At-Tin artinya adalah buah tin. Ya, surat At-Tin diambil daripada ayat pertama dalam surat At-Tin. Oke, jangan lupa ya dihafalin surat At-Tinnya ya. Biar nanti ketika kita masuk bisa tes kepada semuanya supaya bisa membaca surat At-Tin dengan baik dan benar. Oke, pelajaran yang berikutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang surat Al-Ma'un. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar tentang surat Al-Ma'un, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu surat Al-Ma'un ini. Ya, sama-sama kita buka Qur'annya, kita baca bareng-bareng. Ikutin Mister ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang kita akan belajar tentang arti daripada surat Al-Ma'un itu sendiri. Ayat pertama Allah katakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Nah, sekarang kita lihat surat Al-Ma'un itu sendiri. Surat Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa Al-Quran memiliki surat 114 surat. Dan Al-Ma'un ini termasuk surat yang ke-107. Yang berikutnya adalah Al-Ma'un memiliki 7 ayat. Al-Ma'un termasuk surat Al-Makkiyah, yang mana kita tahu bahwa surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau surat Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah. Oke, berikutnya kita akan melafalkan dan menunjukkan hafalan surat Al-Ma'un. Baik, kita lihat di sini. Ya, surat Al-Ma'un yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nah, di sini ada lafaz alladzi, ya mati bertemu kasroh sebelumnya, maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif, yaitu disebut dengan hukum bacaannya mad asli atau mad tabi'i. Ya, alladzi, ingat itu ya mati ketemu dengan kasroh sebelumnya, maka disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Ada berapa huruf mad? Ya, huruf mad ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Ya, berikutnya fadzalika, sama zalika dibaca panjang 2 harokat, yaitu mad asli. Alladzi, sama juga alladzi, ya mati ketemu ya lagi. Yadu'ul yatim, yatim ya mati ketemu dengan kasroh dibaca panjang. Karena ini berada di akhir kalimat, maka dibaca panjang menjadi mad arid lisukun. Ya, wala yahuddu, wala la, sama ini namanya mad asli. Ya, kita akan bahas ini mad asli dulu biar semua siswa-siswi tahu mana yang namanya mad asli. Wala, nila, ya ada alif sebelumnya dibaca fathah. Ya huddu ala, sama ala mad asli. Jadi bacanya cukup 2 harokat saja. Ya, jangan panjang, jangan baca wala yahuddu ala ta'amil miskin. Salah. Ya, 2 harokat cukup digentak saja.
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, gitu bacanya ya. Sama to'a ada alif, ada fathah kasroh, ada fathah sebelumnya dibaca fathah. Miskin sama kayak tadi, ya mati ketemu dengan kasroh berada di akhir kalimat, namanya mad arid li sukun, dibacanya panjang. Ya. Terus fawailul lil musallin. Musallin, ya mati ketemu dengan kasroh di akhir kalimat, bacanya panjang 6 harokat, namanya mad arid li sukun. Alladzi sama alladzi, ya mati ketemu dengan kasroh. Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun sama juga sanya. Alladzi sama alladzi. Alladzina hum yuraun. Ya dibaca panjang yuraun. Nah ini kalau ini berbeda. Ini mad asli ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat, namanya mad wajib muttasil. Ya yuraun. Tapi sini kita nggak bahas yang ini karena sini masih pembahasan tentang mad asli saja. Ya. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Ma'un. Ya, waw mati ketemu dengan dhammah. Ya, berada di akhir kalimat, namanya mad arid li sukun, dibaca panjang. Oke. Itu tentang bacaan surat Al-Maun ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Maun. Ya, apa saja sih isi kandungan surat Al-Maun? Yang pertama, di dalam ayat pertama memberi makan orang miskin dan anak yatim. Ya, di sini katanya kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, memberi makan orang-orang dan anak yatim yang enggan, ya tidak mau memberi makan dan memberikan makan orang-orang yatim. Ya, dalam surat Al-Maun ini kita dianjurkan, ya diperintahkan bagi kita yang memiliki kelebihan rezeki jangan melupakan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kita dianjurkan untuk memberikan makan kepada mereka, ya bersedekah kepada mereka karena berbagi itu indah. Ya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, ingat itu semua adalah titipan dari Allah. Jangan lupa berbagi dengan yang lainnya. Yang kedua, isi kandungan dalam surat Al-Maun adalah sholat tepat waktu. Ya, sholat tepat waktu. Yang kata Rasulullah, ya afdalul ibadah as-sholatu ala waktiha. Sepaling afdal ibadah adalah sholat tepat waktu. Oleh karena itu, marilah kita kerjakan sholat tepat waktu. Ya, kita sholat zuhur tepat pada waktunya, sholat asar sholat pada waktunya. Apalagi jangan sampai meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Ya, misal nggak mau melihat ada siswa-siswi SD Islam Cikal Cendekia yang tidak mau sholat. Apalagi anak kelas 5. Ya, jangan ada yang tidak sholat. Kenapa? Karena dosanya besar. Ya, kata Rasulullah ya di dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu alal insan as-shalah. Amalan yang nanti pertama kali akan dihisap oleh Allah, yang akan diperhitungkan, diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat nanti ada tentang sholat kita. In kanat sholatuhu tamatan kubilat sairu amali. Kalau sholat kita sempurna, semua amal kita diterima. Baik itu puasanya, zakatnya, hajinya, gitu. Jadi sholatnya tuh, kalau sholat yang sempurna. Tapi kalau apa? Wa in kanat nakisatan, jikalau sholatnya bolong-bolong, zuhur dia sholat, maghrib dia tidak sholat, asar dia sholat, subuh dia tidak sholat. Ingat, ruddat sa'iru amali, ditolak semua amal ibadahnya. Ya, oleh karena itu sholat harus dijaga. Sholat 5 waktu harus dijaga, harus kalau bisa tepat pada waktunya. Karena anjuran daripada surat Al-Maun ini sholat tepat waktu. Karena dikatakan apa? Fawailul lil musallin dalam surat ini. Ya, fawailul lil musallin yang artinya celaka bagi orang-orang yang sholat. Kok orang sholat celaka? Bukan berarti orang yang sholat celaka. Dilanjutkan bacaan berikutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lah orang-orang yang sholatnya lalai. Tuh, yang sholatnya lalai, keluar dari waktunya baru sholat. Ya, orang-orang sholat maghrib, dia belum sholat. Nanti sholat maghribnya di waktu isya. Nah, inilah yang dikatakan celaka bagi mereka yang sholatnya lalai. Jadi, sholat harus tepat pada waktunya. Yang berikutnya,
Ya, kandungan daripada surat Al-Maun adalah mengerjakan kebajikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita harus berbuat baik kepada orang lain. Sesama siapapun itu, kepada siapapun itu kita harus berbuat baik. Kita harus saling menyayangi. Karena hadis ya yang disampaikan oleh Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasulullah, ya, ar-rahimuna yarhamur rahman. Orang yang menyayang akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, oleh karena itu sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, insyaallah makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kita. Oleh karena itu kita harus berbuat baik. Ya, nggak boleh melakukan kejahatan. Jangankan sesama manusia, sama binatang pun kita juga nggak boleh. Sama binatang pun jangan menyakiti binatang pun. Apapun itu binatang, selama dia tidak menjahilin kita, selama dia tidak menyakiti kita, jangan disakitin. Jangan ada kucing palanya diketok, nggak boleh. Ya, mentang-mentang tuh kucing makan ikan, palanya langsung diketok, diguyur pakai air panas, nggak boleh. Ya, kita sayangin. Ya, kita harus menyayangi binatang ataupun apalagi sesama manusia. Yang berikutnya, isi kandungan dalam surat Al-Maun adalah berbuat ikhlas dalam beramal serta menjauhi perbuatan riya. Ingat, ketika kita melakukan kebaikan harus ikhlas. Ketika kita melakukan kebaikan jangan pengen dipuji. Ketika kita melakukan amal ibadah jangan pengen dilihat oleh orang lain. Lakukanlah amal ibadah itu, lakukanlah perbuatan itu dengan ikhlas tanpa riya. Riya artinya ingin dilihat oleh orang lain. Ada lagi sum'ah. Sum'ah apa? Sum'ah ingin didengar perbuatannya oleh orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat harus dengan ikhlas, tulus murni karena Allah. Ya, karena segala amal ibadah pun, apapun itu amal ibadahnya, tanpa didasari dengan ikhlas tidak ada nilainya. Allah melihat keikhlasan kita di dalam beramal ibadah. Ya, oleh karena itu Mister sangat mengharapkan kepada anak-anak Mister, siswa-siswa Islam Cikal Cendekia untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disertakan dengan keikhlasan dalam melakukannya. Oke, cukup sekian mungkin yang bisa Mister sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.